Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan. Subsistem keuangan memegang peranan penting dalam seluruh manajemen organisasi. Banyak kegiatan, contohnya kegiatan manufaktur atau produksi, pemasaran, dan kegiatan lainnya perlu memperoleh uang yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut, sehingga subsistem keuangan memegang peranan penting manajemen organisasi. Kemudian dana ini perlu dikendalikan untuk memastikan agar dana tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dalam proses manufaktur. Dalam proses manufaktur misalnya, dan kegiatan lainnya, guna menentukan seberapa besar pengeluaran berdasarkan banyaknya produksi. Penerapan mesin-mesin ini terbatas pada pengolahan data akuntansi, dan kebutuhan informasi manajer kurang diperhatikan bahkan oleh manajer keuangan. Kemudian di pertengahan tahun 1960-an ini dikembangkan sistem informasi keuangan yang dapat menangani segala sesuatu di luar tugas-tugas dasar akuntansi. Lalu apa itu sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Sistem informasi keuangan ini adalah untuk menjelaskan subsistem CBIS atau Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi ini disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar. Berikut adalah model sistem informasi keuangan. Ini ada 3 inputan pada subsistem input ini. Ada sumber internal dan sumber lingkungan. Sumber internal ini adalah sistem informasi akuntansi, ya, kemudian subsistem audit internal. Kemudian dari sumber lingkungan itu inputnya ada subsistem intelijen keuangan. Kemudian di sini semua 3 inputan itu masuk ke dalam database, sehingga nanti outputnya menghasil 3 output dari subsistem, yaitu subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Nah, ini nanti yang akan digunakan, output ini digunakan oleh si pemakai. Inputan pertama ini adalah sistem informasi akuntansi. Ya, data akuntansi ini menyediakan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi keuangan, menjelaskan apa yang terjadi, kapan yang terjadi, siapa yang terlibat, dan dalam banyak kasusnya ya berapa uang yang terlibat. Data ini dapat dianalisis dalam berbagai cara untuk memenuhi sebagai kebutuhan informasi manajemen. Jika perusahaan tidak mempunyai SIA yang baik, perusahaan tidak dapat berharap untuk memiliki sistem informasi manajemen DSS dan sistem bakar yang baik. Kemudian input dari sistem informasi keuangan ini adalah subsistem audit internal. Ya, perusahaan besar maupun kecil bergantung pada auditor eksternal untuk mengaudit catatan akuntansinya untuk menguji kebenarannya. Perusahaan yang lebih besar memiliki sendiri staf auditor internal yang melakukan analisis yang sama seperti auditor eksternal, tetapi memiliki lingkup tanggung jawab yang lebih luas.
Penunjukan atau pemilihan audit internal sebagai subsistem input dari sistem informasi keuangan karena kemampuannya untuk mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Seberapa besar tingkat independensi audit internal tergantung di mana posisi audit internal dalam suatu organisasi. Kemudian jenis-jenis kegiatan audit. Yang pertama, audit keuangan atau financial audit. Audit ini menguji akurasi catatan perusahaan dan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Dalam beberapa penugasan auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Dalam penugasan lain, auditor internal melakukan semua auditnya sendiri. Kemudian audit operasional. Audit ini dilakukan untuk memeriksa aktivitas prosedur. Ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem selama tahap analisis dari siklus hidup sistem. Pada saat auditor internal melakukan audit operasional, mereka mencari 3 kemampuan dasar sistem. Yang pertama, pengendalian yang memadai. Apakah sistem dirancang untuk mencegah atau mendeteksi atau mengoreksi kesalahan. Kemudian efisiensi. Apakah sistem informasi dilakukan sedemikian rupa sehingga mencapai produktivitas yang terbesar dari sumber daya yang tersedia. Kemudian ketaatan pada kebijakan. Apakah sistem memungkinkan perusahaan memenuhi tujuannya untuk memecahkan permasalahannya dalam cara-cara yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu audit kesesuaian atau concurrent auditing ya. Sama seperti audit operasional, kecuali bahwa audit kesesuaian. Audit berjalan terus, misalnya audit internal mungkin memilih sejumlah pegawai secara acak dan menyerahkan langsung ke cek gaji mereka daripada menggunakan pos perusahaan. Prosedur ini memastikan bahwa nama pada daftar gaji mewakili pegawai yang sebenarnya. Ya, kemudian subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik, modal tambahan, dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk mencapai tujuan ini, subsistem informasi keuangan mengumpulkan data informasi dari informasi pemegang saham. Semua perusahaan mempunyai satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pemegang saham. Departemen hubungan pemegang saham biasanya ditempatkan dalam fungsi keuangan. Departemen ini memelihara hubungan antara komunikasi antara perusahaan kepada pemegang sahamnya. Arus informasi dari perusahaan kepada pemegang saham terutama berbentuk laporan tahunan dan triwulanan. Laporan ini berisi laporan keuangan yang sangat ringkas. Pemegang saham juga menggunakan departemen hubungan pemegang saham sebagai alat untuk mengkomunikasikan keluhan, saran, ide, dan informasi lain ke perusahaan. Setiap tahun selaku pemegang saham berkesempatan menghadiri rapat tahunan memegang saham. Walaupun eksekutif perusahaan yang paling banyak melakukan komunikasi, pemegang saham juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka. Kemudian metode untuk mendapatkan intelijen keuangan. Yang pertama ada komunikasi informal. Banyak intelijen keuangan yang dikumpulkan melalui komunikasi informal antara tim manajemen dan anggota masyarakat keuangan. Informasi ini dikumpulkan melalui telepon dan melalui percakapan tatap muka. Kemudian publikasi tertulis. Informasi intelijen keuangan ini bisa diambil dari surat kabar, majalah bisnis, misalnya dari jurnal keuangan dan lain-lain. Kemudian dari database komputer. Informasi ini bisa diakses melalui internet dari perusahaan jasa konsultan keuangan dan
lain-lain. Ya, kemudian output dari sistem informasi ini adalah sistem peramalan. Ini merupakan kegiatan matematis dalam bisnis dalam menentukan kontribusi yang dapat dilakukan peramalan perusahaan. Ada 3 fakta dasar dalam pemikiran, yaitu yang pertama, semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Semua peramalan terdiri dari keputusan semi terstruktur. Ya, artinya keputusan ini terbuat dari struktur-struktur yang sudah ada, tapi dibuat struktur yang lebih baik lagi. Tidak ada teknik peramalan yang sempurna, ya, karena namanya peramalan itu tidak selalu pasti 100% benar, jadi tidak ada yang sempurna. Ya, manajer ini menyadari fakta-fakta ini. Mereka menerapkan banyak penilaian sebagai dasar perencanaan masa depan. Ya, ini contoh peramalan. Ya, anggaplah Anda memiliki pabrik yang jual es krim ke supermarket. Anda telah beroperasi selama 10 tahun dan telah mengumpulkan sejumlah data statistik mengenai operasi Anda. Statistik yang ditampilkan ini pada tabel selanjutnya ini menggambarkan penjualan tahunan, yaitu Y, dalam jutaan rupiah. Anggaran periklanan itu X2 juga dalam bentuk rupiah. Dan perbandingan harga jual perusahaan dengan harga rata-rata pesaing dan hasilnya dikalikan 100 yes. Ini X3 itu dari hasilan uraian tersebut itu bisa dimisalkan, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini ya, jadi Anda itu memiliki pabrik es yang menjual ke supermarket. Ini telah beroperasi 10 tahun, terus mengumpulkan sejumlah data yang dimana tabel Y ini menggambarkan penjualan tahunan. Kemudian tabel X2 ini menggambarkan anggaran periklanan. Kemudian tabel X3 ini menggambarkan perbandingan harga jual perusahaan dengan harga rata-rata pesaing dan hasilnya dikalikan 100. Nah, ini contoh dari peramalan. Ya, ini bisa dijadikan input sehingga nanti bisa menentukan penjualan untuk tahun-tahun setelahnya itu berapa, ya, periklannya berapa dan perbandingan harganya berapa, seperti itu. Analisis arus kas atau cash flow analysis ini menelusuri arus kas masuk dan arus kas keluar setiap bulannya. Maksud dari penggunaan arus kas ini adalah untuk memastikan arus pemasuk atau pendapatan lebih besar daripada arus keluar atau biaya, dan juga memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. Kemudian output yang terakhir itu subsistem pengendalian. Subsistem pengendalian ini memungkinkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua jenis sumber daya yang tersedia. Salah satu cara menilai kinerja manajer adalah dengan membandingkan antara anggaran operasi dengan aktual atau realisasi. Anggaran tersebut biasanya meliputi operasi untuk tahun fisikal atau tahun finansial. Jadi kesimpulannya di sini, para anggota lingkungan perusahaan bekerja sama dengan manajer perusahaan dalam menggunakan sistem informasi keuangan. Pusat sistem tersebut adalah sistem informasi akuntansi yang memberikan data rinci mengenai segala sesuatu yang bersifat keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang menyangkut persoalan keuangan.
dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Ya mungkin sekian penjelasan tentang sistem informasi keuangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.